Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai sebuah komponen elektronika yang sudah tidak asing lagi, yaitu relay. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara penggunaan alat ukur ini, Zotac ZTX, untuk mengukur komponen elektronika, di mana salah satunya ada resistor, kemudian kapasitor, dioda, dan juga baterai, baik baterai 9 volt ataupun yang 1,5 ataupun yang 3,7 volt. Kali ini kita akan berbagi bagaimana caranya. Sebelumnya kita mengenal dulu ya, relay itu ada berbagai macam relay yang beredar di pasaran. Secara umum, secara garis besar, fungsi relay itu adalah seperti saklar ya. Cuman kalau saklar itu digerakkan secara manual, kalau relay itu secara otomatis, secara elektromagnetis, karena di dalam relay ini ada namanya kumparan ya. Kumparan nanti ketika diberikan tegangan, maka akan menjadi magnet dan akan menarik tuas sehingga akan menghubungkan terminal untuk beban seperti pada saklar pada umumnya. Pada kesempatan kali ini, relay yang saya bahas adalah relay yang umum dipakai di kendaraan roda 2 ataupun mobil. Kalau roda 2 mungkin yang sistem injeksi, dia sudah menggunakan relay seperti ini, relay kotak 4 kaki ataupun yang 5 kaki. Sobat semua sudah tahu fungsi relay itu apa. Fungsi relay adalah sebagai saklar elektromagnetis, yaitu berdasarkan on-off-nya berdasarkan trigger yang diberikan kepada kumparannya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi relay adalah di mana dia itu dengan menggunakan arus yang kecil yang disuplai ke kumparan, dia akan bisa menggerakkan beban yang menggunakan arus besar ya. Jadi memungkinkan menggunakan arus yang kecil sebagai kontrolnya untuk mengontrol outputnya yang pakai beban yang besar atau arus yang besar. Jadi dengan fungsi tersebut, salah satu keuntungannya yaitu adalah memperpanjang umur saklarnya. Jadi ketika pada saklar manual, ketika kita menggunakan beban yang besar, maka otomatis saklarnya pun harus yang mempunyai arus yang besar juga, dan juga pun kabelnya pun juga harus yang besar, sehingga itu tentunya akan mahal dari segi biaya ya. Makanya dipakailah sebuah relay. Untuk prinsipnya, prinsip kerjanya sama, baik relay yang seperti ini ataupun relay yang pada umumnya, baik relay AC maupun relay DC. Untuk relay yang pada umumnya itu terminalnya kita ketahui ada pakai angka ya. Dia pakai angka, kemudian jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, untuk diagram, maksudnya untuk gambar dalam diagram listrik itu relaynya seperti ini.
Jadi ini yang kontrol ya, ini ada, jadi ada dua bagian, satu bagian namanya itu kontrol, bagian kontrol, satunya beban. Yang kontrol ini dia 8586, sedangkan yang beban 30, dan ini outputnya ke beban, output beban. Jadi ketika 8586 dikasih tegangan, maka ini akan ketarik, menyebabkan kontaknya menjadi tertutup, sehingga aliran arusnya ke sini. Untuk yang relay jenis seperti ini, di mana titik ataupun pin-pinnya, bagaimana kita mengetahui pinnya sebelah mana. Jadi untuk relay baik 4 kaki ataupun yang 5 kaki itu sama saja. Untuk yang 4 kaki 1 2 1 2 3 4, yang 5 kaki 1 2 3 4 5. Jadi untuk kontrolnya itu sisi bawah ya, yang warna putih, yang kecil ini kan besar, yang ya sisi tembaga ini yang besar. Ini untuk bebannya, yang 2 ini untuk kontrolnya. Sama yang ini juga, yang 2 ini beban, yang ini yang kecil pinggir ini kontrolnya, yang satu lagi untuk beban ketika dia tidak bekerja, maka antara 1 dan 4 ini terhubung. Jadi ketika tidak bekerja dia terhubung, ketika kaki 35 dikasihkan tegangan, maka yang terhubung ini 1 dan 2. Jadi gambarnya seperti ini sahabat. Ini lihat dari atas, tampak dari atas. Nah, seperti ini. Jadi yang ini warna tembaga besar, warna kuning tembaga. Yang satunya ini bisa warna putih kecil ya. Ini warnanya putih, ataupun yang ini warna kuning. Jadi cirinya dia kecil. Nah, jadi ini untuk yang beban, ini yang 30, ini yang 87, ini yang 85, ini yang 86. Antara titik satu ini terbalik. Untuk pemasangannya terbalik tidak apa-apa tadi, tapi ada beberapa komponen yang dia tidak boleh terbalik ya. Beberapa relay ini ada yang tidak boleh terbalik. Jadi kalau yang seperti ini, sisi sebelah kanan itu yang positif, ini yang positif, ini yang negatif. Kalau yang seperti ini boleh terbalik ini, baik sini yang positif, sini negatif, ataupun sini positif, sini negatif, nggak apa-apa. Kemudian yang 5 kaki, nah yang 5 kaki saya gambarkan sebelahnya. Yang untuk warna tembaga yang kuning, yang warna tembaga besar ya, 1 2 3 ini yang untuk bebannya ya, ini yang 30, sini 87, nah yang satu ini 87A. Jadi ketika relay ini tidak bekerja, maka yang terhubung antara 30 ke 87. Jadi untuk gambarnya, untuk
ini ya, yang 5 kaki. Ini positif kontrolnya, ini negatif. Yang ini 30, ini 87A, ini yang 47. Ini ke output. Jadi untuk penggambarannya seperti ini. Jadi ketika tidak terhubung antara 30 dan 87 ini terhubung, ketika relay tidak terhubung. Ketika relay terhubung, yang terhubung adalah 30 dengan 87. Jadi ini 30 dengan ketika tidak bekerja dia dengan 87A, ketika kumparan mendapat suplai yang bekerja 30 nyambung ke 87. Seperti itu. Oke, langsung aja kita praktekkan bagaimana pengukurannya menggunakan voltmeter, dan juga nanti kita kasih suplai tegangan untuk mengukur kontinuitas. Jadi salah satu cara untuk mengetahui bagaimana apakah relay ini masih bekerja atau tidak, yaitu dengan cara mengukur kontinuitas antara terminal beban dengan cara memberikan suplai tegangan di sisi kontrol yang tepi-tepi ini. Oke, langsung aja kita tes bagaimana mengukur apakah masih bisa dipakai atau tidak, yaitu dengan cara mengukur kontinuitas di sisi beban. Yaitu ketika ini tidak bekerja, maka titik 1 dan 2 ini tidak boleh terhubung. Kita geser dulu di di bip. Kemudian kita coba, kita ukur di sini. Nah, lihat teman-teman, dia tidak terhubung. Sekalian kita cek untuk sisi kontrol, untuk kumparannya berapa ohm, apakah masih ada ohmnya, berapa ohm. Oke, di sini terbaca 57, jadi dia masih connect. Untuk kumparannya ada ya. Coba dibalik. Oke, jadi untuk sisi kumparannya tidak ada masalah, tinggal kita nanti periksa dengan cara dikasih suplai tegangan. Oke, untuk kita cek dengan menghasilkan suplai tegangan, tapi sebelumnya kita cek dulu tegangan yang ada 12 volt ya. Jadi untuk mengetesnya kita sisi positif di kaki sebelah kanan, sedangkan yang negatif sebelah kiri ya. Sambil mendengarkan ada suara klik ya ketika dihubungkan. Oke, untuk suara kliknya sudah ada, cuman kita belum tahu apakah itu terhubung atau tidak. Itu dengan cara kita periksa di bip ya. Ini sambil kita letakkan di sini. Nah, ini dah sini. Nah, dia terhubung ya. Jadi ketika relaynya aktif, antara titik dan ini, titik 1 dan 2 ini akan bunyi, akan menandakan kalau dia terhubung.
ya. Jadi begitu caranya untuk mengukur yang 4 kaki. Jadi pertama kita ukur kontinuitas antara titik 1 dan 2. Pastikan tidak ada kontinuitas ketika relaynya tidak bekerja. Ketika kita kasihkan tegangan, dengarkan dulu ada suara klik. Nah, kemudian baru kita ukur kontinuitasnya ketika dikasihkan suplai tegangan. Ketika ada suara tit dan tegangannya dikasihkan di terminal ground, maka akan terdengar bunyi klik, bunyi bip ya maksudnya, itu menandakan kontinuitasnya ada. Demikian juga untuk yang 5 kaki. Untuk yang 5 kaki pengukurannya adalah di bebannya itu 1, 2, dan 4. 1, 2, 4. Dengan 3, dengan 5 ada suplai tegangannya. Ketika relay tidak bekerja, maka antara 1 dan 4 dia harus terhubung. Nah, seperti ini. Sedangkan 1 dan 2 tidak boleh terhubung. Nah, kemudian untuk koilnya, pemeriksaan koilnya sama antara titik 3 dan 5, 123 ohm dibalik. Jadi untuk koilnya bagus, tidak putus. Tinggal kita mengecek untuk dengan menghasilkan suplai tegangannya seperti yang kaki 4 tadi di sebelah kanan ya, sebelah kanan yang positif. Oke. Yang sebelah kiri sambil didengarkan bunyi kliknya. Oke. Kemudian kita ukur kontinuitasnya antara 1 dan 2, juga 1 dan 4 ketika tegangan diberikan di pin 1. Kita tampilkan dulu. Oke. Kita tampilkan dulu antara 1 dan 2 dia belum terhubung. Kemudian kita kasihkan tegangan. Nah, 1 dan 2 terhubung. Sedangkan 1 dan 4 masih terhubung ya. Kita berikan tegangan. Oke, jadi antara 1 dan 4 ketika dikasih tegangan dia tidak terhubung. 1 dan 4 ketika diberikan tegangan dia tidak terhubung. Yang terhubung adalah 1 dan 2. Ketika dilepas 1 dan 2 yang terhubung, 1 dan ketika dilepas 1 dan 2 terputus, 1 dan 4 yang terhubung. Jadi seperti diagram yang tadi saya gambarkan. Ya, jadi ketika ini 1, 2, 4, 1, 2, 3, 5 ya, 1, 2, 4 ya. Kemudian ini yang 3,
yang 5. Jadi ketika dikasihkan tegangan, dia akan ketarik, maka yang terhubung 1 dan 2, dengan 1 dan 4 dia akan terputus. Begitu tegangannya diputus, dia akan kembali sini, 1 dan 4 yang terhubung, sedangkan 1 dan 2 putus. Seperti itu. Mungkin seperti itu kurang lebihnya sobat semuanya, cara pengukuran relay 4 kaki maupun 5 kaki yang tipe kotaknya yang biasa dipakai di sepeda motor ataupun di kendaraan mobil atau sejenisnya ya. Mungkin itu aja. Ada sarannya bisa komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.